Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Hafid dalam belajar kimia bersama. Untuk kali ini kita akan membahas materi mengenai makromolekul. Nanti ada 3, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Kita akan bahas satu persatu. Untuk kali ini, di video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai karbohidrat. Semua akan kita bahas apa itu karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri dari molekul C, karbon, hidrogen, dan oksigen, CH dan O, atau karbon dan hidrat, H2O ya. Nah, rumus umum dari oksigen ini Cn H2O M. Indeks N dan M ini nanti bisa sama, bisa berbeda begitu ya. Indeks N dan M nanti bisa sama, bisa beda. Kita lihat nanti contoh-contohnya ya. Karbohidrat itu merupakan sumber energi yang utama bagi tubuh makhluk hidup. Bagi tubuh makhluk hidup ya seperti kita ini. Kita mengkonsumsi karbohidrat itu menjadi sumber energi yang paling utama begitu. Nah, berarti karbohidrat itu sangat penting bagi tubuh kita. Tetapi ketika kita terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi karbohidrat, nah itu juga akan ada dampaknya begitu. Nah, kelebihan dan dampaknya nanti kita akan bahas satu persatu. Yuk kita mulai dari sini. Di karbohidrat ini dibagi menjadi 3. Ada monosakarida dan disakarida. Ini termasuk karbohidrat yang sederhana ya. Sederhana. Dan polisakarida ini adalah karbohidrat yang kompleks. Bisa disebut seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dari monosakarida. Mono itu 1, ya kan? Sakarida berarti 1 sakarida. Artinya apa? Karbohidrat ini tidak dapat diuraikan lagi menjadi karbohidrat yang lain karena dia yang paling sederhana, atau tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul yang lebih sederhana karena dia sudah paling sederhana. Ini monosakarida ya, monosakarida. Nah, berdasarkan struktur molekul atau gugus karbonnya untuk di monosakarida ini ada 2, yaitu aldosa dan ketosa. Kita sudah membahasnya di senyawa karbon. Aldosa berarti mengandung gugus fungsi aldehid. Aldosa, aldehid gitu kan, COH. Sedangkan untuk ketosa, nah itu kan ketosa, keton, ya kan, RCOR aksen. Biasanya kan begitu. Nah, contoh untuk aldosa itu adalah glukosa, galaktosa. Sedangkan untuk ketosa itu adalah fruktosa. Atau biasa disebut aldosa itu sebagai aldoheksosa. Kalau ketosa disebut ketoheksosa. Nah, itu. Untuk aldosa dan ketosa, nanti struktur lingkarnya atau siklik itu hemiasetal. Ya, diingat-ingat. Hemiasetal. Berarti karbonnya itu karbosiklik nanti, melingkar. Struktur lingkar. Ya, sekali lagi aldosa itu glukosa galaktosa, kalau ketosa itu fruktosa. Ini adalah monosakarida. Nah, kita bahas apa itu glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Yuk kita lanjutkan. Glukosa itu memutar bidang polarisasi ke kanan. Ingat ya, ke kanan. Sedangkan kalau fruktosa atau gula buah itu memutar bidang polarisasi ke kiri. Sekali lagi, kalau glukosa memutarnya ke kanan, kalau fruktosa ke kiri. Yang glukosa dapat diidentifikasi dengan Fehling, endapan merah bata nanti jatuhnya. Ya, kalau galaktosa dapat direduksi oleh larutan Fehling, endapan merah bata juga. Ini juga sama, dapat menghasilkan endapan merah bata, sama ini. Ya, kalau glukosa jika difermentasi akan menjadi alkohol. Ini ada gugus OH di sini. Glukosa itu C6H12O6. Dia bisa difermentasi menjadi alkohol. Menjadi apa? Etanol, karena C-nya 2. Ya kan? Kalau galaktosa tidak dapat difermentasi.
Sedangkan kalau fruktosa dapat difermentasi. Berarti yang bisa difermentasi adalah glukosa dan fruktosa. Gula buah itu tadi. Nah, sekarang sifat-sifat umum dari monosakarida itu nanti bisa larut dalam air, ya kan? Gula pasir itu kan ketika kita aduk bisa larut. Kemudian bersifat optik aktif atau C asimetri. Gula pereduksi dapat diidentifikasi dengan Fehling, Tholen, dan Benedict. Ini semuanya glukosa, galaktosa, dan fruktosa bisa diidentifikasi atau direduksi dengan Fehling. Contoh karbohidrat sederhana, gula pasir, gula merah, biskuit, madu, sirup, itu adalah contoh-contoh dari karbohidrat sederhana, monosakarida, ya. Sampai sini. Kemudian, berdasarkan jumlah atom yang menyusun karbohidrat, ada beberapa di sini. Ketika dia 2 atom yang menyusun, berarti namanya adalah biosa. Kalau 3 atom namanya tri. Kalau 4 atom namanya tetrosa. Kalau 5 adalah pentosa. Kalau 6 adalah heksosa. Yang sering itu yang ini, heksosa. Contohnya yang 3 atom yang menyusun namanya gliseraldehid. Kalau 4 atom eritrosa, kemudian 5 atom yang menyusun ada ribosa, arabinosa, ribulosa. Sedangkan kalau 6 atom ini yang sering kita pakai ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, berarti kan ada C6, H12, O6. Tadi ini adalah glukosa, galaktosa, dan juga fruktosa. Itu adalah berdasarkan jumlah atom yang menyusun karbohidrat di monosakarida. Sekarang kita lanjutkan untuk yang disakarida. Sedangkan untuk disakarida, karbohidrat yang berasal dari 2 molekul monosakarida. Ini ya, yang berikatan melalui gugus CH dengan cara melepaskan air. Nah, berarti kalau disakarida, di itu berarti 2 karbohidrat yang tersusun dari 2 molekul monosakarida. Nah, itu ya. Karena di itu 2, mono itu tadi kan 1. Nah, sekarang disakarida itu ada 2. Ada 3, ada sukrosa, gula tebu, laktosa, gula susu, dan maltosa, gula pati. Atau ini gandum gitu ya. Sekarang sukrosa. Sukrosa C12H22O11. Kalau tadi kan C6H12O6 gitu kan. Kalau sukrosa C12H22O11. Ini ketika ini dipecah atau dihidrolisis berarti ditambah dengan H2O dengan katalis. Katalis itu mempercepat reaksi. Dengan katalis asam nanti akan menghasilkan glukosa dan fruktosa. Menghasilkan monosakarida itu sendiri. Nah, contoh ini. Kita lihat sukrosa C12H22O11 ditambah dengan H2O dihidrolisis nanti akan menghasilkan glukosa dan fruktosa. Itu sukrosa ya, glukosa dan fruktosa. Nah, sukrosa ini banyak terdapat pada tebu. Tumbuhan itu ya aren, pohon aren, kemudian kelapa. Mengandung kelapa biasanya kan manis, tebu juga itu berarti mengandung sukrosa dia. Nah, bukan gula pereduksi dalam larutan air. Berarti ini dia tidak bisa bereaksi dengan Fehling. Tidak mereduksi Fehling, Tholen, dan Benedict. Dan tidak dapat difermentasi. Beda ya dengan yang monosakarida. Tadi dia bisa bereaksi dengan Fehling, uji Fehling, Tholen, Benedict bisa. Tapi kalau ini tidak bisa. Khusus yang untuk sukrosa. Sukrosa dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, sekarang yang kedua laktosa atau gula susu. Sama ini. Rumus molekulnya C12H22O11. Dia dihidrolisis sama ditambah H2O dengan katalis laktase, pemercepat reaksi itu nanti akan menghasilkan glukosa dan galaktosa. Ya, menghasilkan glukosa dan galaktosa. Laktosa banyak bersumber dari air susu, atau makanya dia disebut sebagai gula susu. Tapi di sini dia bisa bereaksi dengan Fehling, Tholen, dan Benedict dan tidak dapat difermentasi. Bedanya dengan sukrosa, kalau sukrosa tidak bisa, ya bukan gula.
Kalau ini gula reduksi bisa. Nah, yang terakhir untuk disakarida ada maltosa di sini. Maltosa dihidrolisis ditambah H2O dengan katalis maltase. Kalau ini katalisnya laktase, kalau ini asam, dia bisa menjadi 2 buah glukosa. Berarti maltosa itu sama dengan 2 buah glukosa, sedangkan laktosa, glukosa, galaktosa, sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Banyak pada gula gandum. Dia termasuk gula pereduksi, bisa diuji dengan Fehling, Tholen, dan Benedict, dan dapat difermentasi. Berarti laktosa dan maltosa itu sama. Dia termasuk gula pereduksi dan juga difermentasi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Karbohidrat kompleks atau yang lebih kompleks ya, yang lebih banyak ikatannya. Ini, karbohidrat kompleks ini mengandung lebih dari 2 molekul gula. Lebih banyak dan terikat dalam satu rangkaian. Ada 2 sebenarnya di karbohidrat kompleks, ada oligosakarida, ada polisakarida. Kalau oligosakarida akan terurai menjadi 3-10 monosakarida. Kalau disakarida kan terurai menjadi 2 buah ya. Ada glukosa sama galaktosa begitu. Kalau ini oligosakarida bisa 3-10. Bahkan kalau polisakarida itu bisa terurai menjadi banyak molekul monosakarida. Ya, oligosakarida contohnya adalah dextrin, maltopentosa itu. Kalau polisakarida nanti yang sering kita pakai adalah amilum atau pati, selulosa, dan glikogen. Ini nanti kita selalu menggunakan ini ya. Kita akan sering berhubungan dengan amilum, selulosa, dan glikogen. Polisakarida. Nah, terus umumnya C6H10O5N kali. Ini indeksnya bisa banyak. Karena apa? Karena polisakarida dapat urai menjadi banyak molekul. Jadi N-nya ini faktor pengalinya bisa banyak. Dia sukar larut. Beda dengan yang monosakarida, dia mudah larut. Seperti gula pasir itu kan mudah larut. Monosakarida. Tapi kalau polisakarida dia sukar larut. Dan tidak mereduksi. Ya, tidak mereduksi. Nah, jadi kita harus tahu yang mana yang mereduksi, yang mana yang bisa difermentasi, begitu ya. Nah, makanya ini video ini saya buat nanti bisa diringkas biar menjadi catatan, ketika lupa nanti bisa dibuka-buka begitu. Nah, kita akan bahas yuk. Kita mulai dari pati ini atau amilum ya. Dihidrolisis dengan katalis enzim amilase, namanya juga amilum amilase atau enzim diastase nanti menghasilkan maltosa. Akan menghasilkan maltosa. Maltosa itu apa? Maltosa ini kita lihat ya, maltosa. Ketika dihidrolisis menjadi 2 buah glukosa. Jadi amilum ini ketika dihidrolisis menjadi maltosa dan maltosa ketika dihidrolisis menjadi glukosa, 2 buah glukosa itu tadi. Ya. Nah, memiliki 2 struktur untuk amilum ini. Ada amilosa yang dapat larut dalam air dan amilopektin yang tidak dapat larut dalam air. Berarti ada 2 amilum itu. Ada yang bisa larut, ada yang tidak. Tapi rata-rata kalau polisakarida itu tidak bisa larut atau sukar larut dalam air. Gitu. Nah, amilum kita pati ini ya, tepung pati ini ya. Tepung pati itu kan terbuat dari beras itu ya. Makanya di sini di beras semakin banyak amilosa pada beras, zat yang dapat larut dalam air, nasinya itu menjadi keras nanti. Kalau kalian menjumpai ketika mau menanak nasi dan nasinya itu sudah matang, kok ketika kalian mencoba memakannya kok rasanya keras, itu berarti banyak amilosa di sana. Banyak amilosa. Ya, zat yang dapat larut dalam air gitu. Nah, untuk beras sendiri ya, untuk beras itu lebih banyak itu 20% amilosanya. Kalau ketan itu sekitar 2%. Kandungan amilosanya itu, kandungan amilosanya beras itu lebih dari 20%. Sedangkan ketan itu kan keras itu ya, keras itu. Berarti ini 2% amilosanya, kandungan amilosanya. Nah, sedangkan semakin banyak amilopektin tidak dapat larut dalam air, nasinya itu menjadi lengket. Seperti bubur itu ya.
Ketika kita memasak nasi kok ternyata nasinya lengket, lah itu berarti amilopektinnya itu yang banyak itu. Nah, begitu. Nah, sekarang identifikasi amilum dalam makanan itu menggunakan larutan yodium. Nanti dia ketika ditetesi dengan larutan yodium, nanti indikatornya akan berwarna biru ini. Contohnya amilum itu ya tadi padi, kemudian gandum, kacang-kacangan, umbi-umbian, jagung, yang bisa dibuat tepung gitu ya. Kalau bahasa Jawanya itu glepong kanji gitu loh, pati itu. Nah, itu ya, itu amilum. Yuk kita lanjutkan ke selulosa dan glikogen. Oke, di selulosa ini terdapat pada tanaman. Enzim selulosa itu terdapat banyak ditemui di tanaman begitu maksudnya. Kemudian dihidrolisis selulosa dengan katalis asam sulfat nanti akan menghasilkan maltosa. Maltosa dihidrolisis lagi akan menjadi 2 buah glukosa. Nah, gitu kan, ada hubungannya berarti. Tapi ketika dia dihidrolisis dengan asam kuat, dia langsung menjadi glukosa. Kemudian bisa menjadi etanol, alkohol, dan bisa menjadi bahan bakar diesel. Solar gitu loh ya. Nah, selulosa ini dijumpai pada tanaman, seringnya berupa zat padat dan berwarna putih, tidak larut dalam air atau pelarut lain. Ya kan? Polisakarida kan sukar larut dalam air. Bersifat serabut atau liat, ya tidak peka ya terhadap larutan yodium. Tidak peka. Kalau yang amilum ini kan bisa larutan yodium dia peka, warnanya biru. Tapi kalau selulosa tidak. Struktur utama pembentuk serat kayu itu adalah selulosa. Kapas itu 90%-nya mengandung selulosa. Sedangkan kayu itu 50 sampai 60% selulosanya. Makanya kapas, tisu itu bahan baku utamanya adalah pohon, kertas itu kan. Dia menggunakan ini selulosa ini. Nah, makanya ini selulosa bahan baku pembuatan kertas, kain, krayon, serat, benang, nilon dan lain-lain. Nah, selulosa ini dia tidak dapat dihidrolisis oleh sistem pencernaan manusia, sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan makanan. Sekali lagi, selulosa tidak bisa sebagai bahan makanan. Tapi kalau yang amilum tadi bisa, karena dia jagung, kacang-kacangan, kemudian padi, begitu kan, bisa sebagai bahan makanan. Tapi kalau selulosa ini tidak bisa, gitu, tidak bisa, karena dia terdapat pada tanaman sebagai struktur utama pembentuk kayu atau serat kayu itu. Paham ya? Nah sekarang yang ketiga adalah glikogen. Nah untuk yang terakhir di polisakarida ada glikogen. Nah glikogen ini terdapat pada manusia, hewan, sama dengan amilum terdapat di manusia dan hewan. Kalau selulosa tadi selulosa kan terdapat di tanaman gitu kan. Glikogen ini sebagai cadangan energi, disebut juga sebagai gula darah. Nah, ini bagi penderita diabetes sering ada istilah gula darah begitu kan. Dalam air dia bisa bersifat koloid. Kemudian memberi warna coklat pada larutan yodium. Nah, berarti bisa diuji dengan yodium. Dan glukosa yang tidak segera digunakan, artinya kita mengkonsumsi karbohidrat glukosa tidak segera digunakan, itu nanti akan dirubah menjadi glikogen dan disimpannya itu di hati atau jaringan otot. Jadi kalau glikogen ini ditimbun secara berlebihan, nah itu yang bahaya. Nanti bisa menderita diabetes. Makanya ketika kita mengkonsumsi karbohidrat atau gula, ya harus diimbangi dengan aktivitas ya. Jangan ditimbun seperti ini. Ya, begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, ini dampaknya ini ketika kelebihan karbohidrat. Memicu obesitas, kegemukan. Karena apa? Dalam setiap gram itu mengandung 4 kalori loh ya. Dalam setiap gram karbohidrat. Nah, jika terlalu banyak kalori, tubuh kita nanti akan berat badannya akan naik gitu. Menyebabkan kenaikan berat badan. Sehingga nanti akan mengalami apa? Obesitas, kegemukan. Makanya seperti tadi yang sudah saya bilang, harus diimbangi dengan aktivitas ketika kita mengkonsumsi karbohidrat. Nah, ketika kita juga mengkonsumsinya secara berlebih, nanti kita bisa memicu diabetes, naiknya kadar gula. Ya,
bisa disebut ini penyakit gula kan begitu. Diabetes mellitus. Dan juga yang terakhir memicu kolesterol yang tinggi. Kenapa? Karena kadar trigliseridnya itu besar. Trigliserid apa? Itu adalah komponen lemak dalam darah. Nah, makanya harus olahraga kita. Ya, tidak hanya mengkonsumsi, tapi kita juga harus dikeluarkan secara rutin. Kita berolahraga, beraktivitas, begitu, supaya tidak terjadi obesitas, kemudian diabetes, kolesterol, begitu ya. Karena setiap hari kita pasti mengkonsumsi nasi. Nah, sedangkan pada nasi itu tadi terdapat karbohidrat itu tadi, ya kan? Karbohidrat itu. Nah, ini tubuh kita itu membutuhkan sekitar ini 45 sampai 65% loh ya kalori dari karbohidrat. Jadi paling enggak kita konsumsinya ya kurang lebih 250 gram karbohidrat setiap hari, setengah kilo ini ya. Kalau berlebih ya agak risiko, dia bisa diabetes, kemudian obesitas itu tadi, gitu ya. Itu adalah karbohidrat ya pembagiannya, kemudian kita ada reaksi-reaksinya, itu nanti tolong dianalisis, kemudian bisa dicatat. Kalau ada yang lupa nanti tinggal buka catatannya, gitu ya. Di video berikutnya masih karbohidrat, saya akan menjelaskan tentang uji yang ada pada karbohidrat itu sendiri. Baik, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.